Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahfud Asy'ari selaku dosen pengampu di mata kuliah Peradaban Islam. Perkenalkan saya Muhammad Akbar Satrio dengan nomor NIM 24 10 80 20 11 5. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS mengenai peradaban Islam di masa dinasti Umayyah. Oke, baik, langsung saja masuk ke pembahasan mengenai peradaban Islam di masa dinasti Umayyah. Oke, di sini yang pertama yang akan saya jelaskan itu mengenai ikhtisar dinasti Umayyah atau poin-poin penting yang harus kita ketahui sebelum mengkaji lebih dalam mengenai Islam di waktu kepemimpinan dinasti Umayyah ini. Oke, dinasti Umayyah itu didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang dimana beliau juga merupakan seorang khalifah pertama yang memindahkan ibu kota negara dari Kufah atau pusat kekuasaan Ali ke Damaskus. Dan Muawiyah sendiri itu diangkat menjadi khalifah melalui peristiwa tahkim, yaitu peristiwa perundingan antara Umayyah dan pengikut Ali. Dinasti Umayyah sudah bertahan selama 90 tahun dengan total itu ada 14 khalifah yang memimpin selama dinasti Umayyah ini, dan semua khalifah itu diangkat berdasarkan keturunan Bani Umayyah, yang dimana sebelumnya itu khalifah itu dipilih secara demokratis seperti sebelumnya, namun di dinasti Umayyah khalifah diangkat atau dipilih melalui keturunan gitu ya. Yang selanjutnya itu ada upaya militer yang dilakukan oleh Muawiyah itu ya selama beliau menjabat sebagai khalifah. Oke, di sini beliau memperkuat armada angkutan laut hingga bahkan memiliki 1.700 buah kapal dan pernah mengerahkan angkatan laut di bawah Yazid untuk merebut Konstantinopel pada tahun 668 sampai 669 Masehi. Nah, meskipun itu gagal. Dan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya itu mengenai perluasan wilayah dan kekuasaan. Di sini pembahasan lebih lanjut lagi mengenai kekuasaan yang telah dicapai oleh dinasti Umayyah ini pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama itu ada di bagian Asia kecil itu ya. Di sini melawan bangsa Romawi dengan sasaran utama pengepungan ke ibu kota Konstantinopel dan penyerangan ke pulau-pulau di Laut Tengah. Yang selanjutnya itu ada perluasan wilayah ke daerah Afrika Utara, yang dimana di situ Islam berhasil menundukkan daerah hitam Afrika dan menyeberangi Selat Gibraltar dan masuk ke Spanyol. Setelah itu ada di daerah bagian timur ya, menuju utara ke daerah-daerah di seberang Sungai Jihun, dan ke selatan menyusuri Sind atau wilayah India bagian barat. Jadi selama Islam itu berada di kekuasaan dinasti Umayyah, wilayah-wilayah tadi itu sudah dikuasai oleh Islam. Dan pada akhirnya dinasti Umayyah itu menguasai meliputi tanah-tanah yang ada di Spanyol dan seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Palestina, dan sebagian besar daerah Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negeri-negeri yang sekarang dinamakan dengan sebutan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgizitari yang termasuk Soviet Rusia. Yang selanjutnya itu ada tata pemerintahan. Di sini selama pemerintahan dinasti Umayyah itu banyak sekali melakukan berbagai pembaruan seperti mata uang. Di dinasti Umayyah, mata uang yang sebelumnya dinar dan dirham itu beda, atau mata uang yang berbeda. Di dinasti Umayyah ini disatukan menjadi satu dengan sebutan uang rial gitu ya.
Dan adapun struktur administrasi, selama dinasti Umayyah itu dibentuk majelis penasihat dan jabatan sekretaris khatib. Di sini untuk sekretaris sendiri itu ada 5 jenis itu yang mengurusi berbagai bidang seperti Katib Ar-Rasail atau administrasi dan surat menyurat, itu sekretaris yang mengurusi bidang administrasi dan surat menyurat. Selanjutnya itu ada Katib Al-Kharaj, yaitu sekretaris yang mengurusi tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Selanjutnya itu ada Katib Al-Jundi, itu sekretaris yang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan ketentaraan. Dan selanjutnya itu ada Katib Asy-Syurtah, yaitu sekretaris yang dimana mengurusi keamanan dan ketertiban umum. Dan yang terakhir itu ada Katib Al-Qudat, atau sekretaris yang dimana ia mengurusi tentang hukum dan peradilan yang ada. Selain itu juga di tata pemerintahan ini, di dinasti Umayyah ini juga melakukan pengembangan departemen. Di sini ada 5 departemen pemerintahan yang dikembangkan, itu ada An-Nidam Al-Idari atau administrasi, ada An-Nidam Al-Mali atau keuangan, ada An-Nidam Al-Harabi atau militer, dan An-Nidam Al-Qadai atau peradilan, dan ada An-Nadhr fil Madalim atau pengaduan, dan yang sebutannya di Indonesia dikenalnya dengan sebutan Mahkamah Agung. Yang selanjutnya itu ada sosial budaya dan ilmu pengetahuan. Keadaan sosial dan ilmu pengetahuan yang berkembang selama dinasti Umayyah itu ada apa aja itu ya. Di sini kontrak antara bangsa Muslim Arab dengan negeri taklukan yang memiliki tradisi luhur seperti Persia, Mesir, dan Eropa itu melahirkan banyak sekali kreativitas baru yang dimana di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Di sini ada di bidang seni terlebih dahulu, ini ada pengembangan arsitektur dengan ukiran dan kaligrafi indah di dinding-dinding masjid dan istana. Ya, jadi adanya pengembangan seni ya, dari bangunan-bangunan yang tadinya polosan mulai diukir dengan berbagai ukiran seperti kaligrafi, ukiran-ukiran Arab yang indah di masjid maupun di istana. Yang selanjutnya itu ada pengembangan juga di lagu-lagu yang ada, itu seperti lagu-lagu pada padang pasir Arab dengan seni Islam, itu perpaduannya antara lagu-lagu padang pasir Arab pra-Islam dengan seni Islam sehingga menghasilkan lagu-lagu qasidah. Dan di sini ada juga salah satu karya arsitek yang terkenal di masa dinasti Umayyah, itu ada Dome of the Rock atau Kubah Asyakra. Selain itu juga di dalam sosial budaya ini bahasa Arab itu ditetapkan sebagai bahasa resmi dalam tata usaha negara dan pemerintahan. Untuk penyusunan gramatika Arab sendiri ini ada Abul Aswad Ad-Duali, itu beliau menyusun gramatika Arab dengan memberi titik pada huruf-huruf hijaiyah. Jadi huruf-huruf Arab yang kita kenal saat ini yang ada titik-titiknya ini itu merupakan susunan bahasa Arab yang telah dibuat oleh Abul Aswad Ad-Duali ini. Dilanjut yang selanjutnya itu di bidang ilmu pengetahuan ya. Oke, di dalam bidang ilmu pengetahuan selama Islam itu ada di masa dinasti Umayyah itu yang pertama itu ada mendirikan pusat kegiatan ilmu dan kebudayaan di Marbot seperti kota satelit Damaskus, yaitu berkembangnya berbagai ilmu termasuk nahwu, fikih, qiraat, tafsir, hadis, tasawuf, geografi atau geografi, dan tarikh. Jadi ilmu-ilmu tersebut berkembang ya, dari zaman sebelumnya ke zaman dinasti Umayyah ini mengalami perkembangan. Selain itu juga dilakukan penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa lain ke bahasa Arab. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh yang menerjemahkan buku-buku yang dimana itu berasal bukan dari bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.
Dan di pembahasan yang terakhir itu tentang kemunduran, ya. Itu mengapa dinasti Umayyah yang begitu udah berkuasa lama itu bisa mengalami kemunduran dan pergantian kepenguasaan ya di dalam sejarah Islam. Di sini ada faktor kemunduran. Itu yang pertama ada dari faktor internal terlebih dahulu. Itu ada persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua itu ada dari kepemimpinan, yaitu ketidakmampuan para khalifah itu dalam memimpin atau memanajemen pengelolaan pemerintahannya. Itu ada oposisi atau gerakan oposisi dari kaum Syiah dan Khawarij atau gerakan pemberontakan ini ya. Dan selanjutnya itu ada diskriminasi atau rasa tidak puas Muslim non Arab gitu. Jadi orang-orang yang bukan beragama Muslim itu merasa tidak puas dengan kepemimpinan yang ada di masa dinasti Umayyah. Selain itu juga munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Al-Bas Al-Muttalib. Itu ya, jadi muncul kekuatan baru yang menjungkir balikan dinasti Umayyah tersebut. Di sini muncullah dinasti Abbasiyah ya, yang di mana munculnya dinasti Abbasiyah ini menjadi akhir dari kepemimpinan dinasti Umayyah. Dan untuk kepemimpinan selanjutnya itu dipelopori oleh tadi itu keturunan Al-Abbas bin Abbas Al-Muttalib. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan mengenai peradaban Islam di masa dinasti Umayyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.